Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, sebuah anugerah yang tak terkira ketika kita kembali dipertemukan dengan Riyadhus Shalihin, sebuah karya fenomenal yang diterima oleh umat dan ulama dari zaman ke zaman dan telah terbukti merubah wajah umat menjadi lebih bertakwa kepada Allah, lebih beriman, lebih beradab, lebih bahagia. Dan itu semua dengan izin dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan mempelajari kitab ini dengan ketulusan dan keikhlasan, lalu berusaha diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, dan inilah ciri kebaikan seseorang ketika ia diberikan taufik untuk belajar sehingga ia paham dan bisa mengamalkan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, niscaya Allah akan buat dia faqih terhadap agamanya. Faqih bermakna paham dan mengamalkan. Jadi tanda kebaikan itu bukan ketika kita diberikan harta. Kalau harta tanda kebaikan, jadi sebatas harta tanda kebaikan, maka Qarun menjadi salah satu orang terbaik di dunia sepanjang masa. Tanda kebaikan bukan kekuasaan. Karena kalau kekuasaan tanda kebaikan semata, maka Fir'aun adalah Fir'aun Nabi Musa itu salah satu orang terbaik di dunia jika yang menjadi tolak ukur kebaikan adalah kekuasaan. Dan kalau tolak ukur kebaikan dan kebaikan seseorang adalah popularitas, maka iblis menjadi makhluk terbaik di dunia, atau salah satu yang terbaik di dunia, karena iblis sangat populer dan terkenal. Tapi bukan itu tanda kebaikan seseorang. Tanda kebaikan seseorang adalah ketika ia memahami agamanya dan berusaha diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka bersyukurlah ketika kita diberikan kesempatan mempelajari firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi SAW secara lebih detail, secara lebih dalam, dan berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, saat ini kita akan bersama hadis Abdullah bin Mas'ud, sosok yang tidak asing lagi, dan kita sudah berkenalan dengan beliau. Sosok yang secara fisik tidak meyakinkan dalam tanda kutip karena kurus, pendek, tapi iman dan ketakwaannya itu luar biasa. Dan itu pelajaran bagi kita. Dan beliau salah satu
sabiqun al-awwalun, yang pertama-tama masuk Islam, dan sahabat senior Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Mari kita masuk ke hadisnya. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, merahmati kedua orang tua beliau, keluarga beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Imam Nawawi menyampaikan, Nu'an ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, qala dakhaltu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku. Aku pernah mendatangi dan masuk ke atau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pada saat itu sedang demam. Yu'aku itu demam, dan badan benar-benar terasa lemah. Jadi yu'aku itu hararatul humma syadidah, panas karena demam tinggi. Wa wahnan lil banani, dan kondisi badan rasanya lemah sekali. Itu wa'ak. Itu wa'ak atau yu'ak. Jadi ketika Abdullah bin Mas'ud masuk menemui Nabi SAW, Nabi SAW sedang demam tinggi, badannya panas. Faqultu, maka Abdullah bin Mas'ud menyampaikan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadida, engkau terlihat sedang demam tinggi sekali, sedang demam tinggi. Qala ajal, lalu Nabi SAW menyampaikan, benar yang engkau katakan, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum, sesungguhnya aku demam atau sedang merasakan demam sebagaimana dua orang di antara kalian itu demam. Dua orang dari kalian itu demam. Jadi hadirin Allah muliakan, Nabi merasakan demamnya dua orang. Demamnya dua orang. Subhanallah. Qultu dzalika anna laka ajrain. Lalu Abdullah bin Mas'ud kembali bertanya, apakah engkau mendapatkan dua pahala karena kondisi tersebut? Engkau akan merasakan demamnya dua orang, apakah pahalanya juga dua, gitu loh. Lalu Nabi SAW mengatakan, ajal, iya, dzalika kadzalik, itu pun demikian. Ma min muslimin yusibuhu adha wa syaukatun fama fawqaha illa kaffarallahu biha sayyi'atihi wa huttat anhu dhunubuhu kama tahuttu syajaru waraqaha. Nabi SAW mengatakan, benar, begitulah kalau kita demamnya dua orang, pahalanya juga dua orang. Lalu Nabi SAW menjelaskan sebuah konsep, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim dia
mendapatkan gangguan duri atau yang di atas itu semua, duri atau yang lebih sakit dari itu, lebih berat dari itu, tidaklah ia merasakan itu kecuali Allah akan hapus dengan penyakit dan rasa sakit yang dia derita, kesalahannya, dosa-dosanya. Wa hutat anhu dzunubuhu, dan dosa-dosanya akan gugur sebagaimana sebuah pohon menggugurkan daun-daunnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Hadirin Allah muliakan, hadis yang sederhana, pendek, dan keseharian. Mari kita bersama pelajaran atau fawaid atau hikmah dari hadis ini. Pelajaran yang pertama, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa para sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud itu memberikan perhatian kepada Nabi kita SAW. Mendatangi beliau dan menunjukkan kekhawatiran kepada Nabinya SAW. Makanya sebagian ulama mengatakan, ketika Abdullah bin Mas'ud mengatakan, engkau sedang menderita demam yang cukup tinggi ya Rasul, itu menunjukkan al-khawfu ala Rasulillah SAW. Itu menunjukkan mauqif Abdullah bin Mas'ud, sikap Abdullah bin Mas'ud yang memperhatikan kondisinya nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memperhatikan sikap nabinya, gerak-gerik nabinya, tingkah laku nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita ketika terjadi perbedaan, ada yang nggak biasa, itu Abdullah bin Mas'ud langsung cepat tangkap, sadar, dan memberikan perhatian dan kekhawatiran. Dan lihat Abdullah bin Mas'ud datang ke Nabi SAW, datang ngecek Nabi SAW, masuk bertemu beliau, lalu ngeliat, oh Nabi lagi sakit nih, lagi sakit ya Rasul. Jadi hadirin yang Allah muliakan, itulah para sahabat dengan nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah murid dengan gurunya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah adab yang terpuji. Datang, terus masuk, melihat, oh ternyata lagi sakit gitu loh. Kalau Abdullah bin Mas'ud nggak datang, mana tahu, mana enggak, bahwa nabinya sedang sakit Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran yang menarik. Yang kedua, jamaah yang Allah muliakan, yang kedua, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Nabi SAW itu benar-benar pendidik sejati.
Bagaimana tidak? Di saat beliau sedang sakit pun Nabi SAW tidak melewatkan kesempatan ini untuk mendidik dan mengajarkan para sahabat. Walaupun cuman sedikit. Walaupun cuman sedikit. Nggak dijelaskan panjang lebar. Lihat Nabi SAW menyampaikan, iya, dan aku diberikan rasa sakit demam itu seperti 2 orang diberikan rasa sakit demam. Lalu Nabi jelaskan, apakah dapat pahala? Iya. Dan bukan hanya iya aja, pada pertanyaannya apakah dapat 2 pahala? Iya, titik, selesai sebenarnya. Oh iya iya. Ya udah deh, aku pamit dulu ya Rasul ya, istirahat ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh iya, sama-sama. Nggak sampai situ, tapi dilanjutkan. Ma min muslimin yusibuhu adzan syaukatun fama fauqaha. Tidaklah seorang muslim merasakan gangguan, duri atau yang lebih sakit darinya, kecuali Allah akan ampuni dosa-dosanya. Jadi kesempatan mendidik, mengarahkan, mengajarkan itu nggak disia-siakan. Rasul SAW selalu semangat, selalu semangat. Itulah pendidik sejati. Nabi SAW nggak mengatakan, kan kamu udah tahu aku lagi demam, nanya lagi gitu. Udah, mau istirahat, pulang. Enggak, masuk. Nah, ini pelajaran bagi kita jamaah. Bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat, memberikan manfaat dan menebarkan manfaat. Walaupun kondisi kita sedang tidak nyaman, walaupun kondisi kita sedang sakit, walaupun kondisi kita lagi berat, tapi ada kesempatan memberikan manfaat, berikan manfaat. Dan manfaat terbesar itu ilmu yang bermanfaat. Nggak ada manfaat lebih besar daripada ilmu yang bermanfaat, yang isinya berarti tauhid, iman, ibadah kepada Allah, dan lain-lain, adab dan akhlak. Jadi Nabi SAW walaupun lagi sakit dan demam 2 orang loh, itu berat banget. Kita demam 38 aja udah gak enak tuh, 38. Ini demam 2 orang. Nabi SAW masih menyampaikan ilmu kepada Abdullah bin Mas'ud. Dua orang. Itu rasanya gak enak banget pastinya. Tapi itulah Nabi kita SAW. Dan ini pelajaran bagi kita. Pelajaran bagi kita. Ketika kita bisa memberikan manfaat, kasih manfaat. Apalagi lagi nyaman. Apalagi lagi gak ada kerjaan. Jangan biarkan waktu terbuang percuma. Apalagi dosa-dosa kita banyak. Kesalahan kita menumpuk. Apa yang bisa kita lakukan dan kasih. Itulah yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang berikutnya jemaah sekalian, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Nabi SAW menanggung
menanggung rasa sakit di atas orang-orang selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Menanggung rasa sakit yang tidak sanggup ditanggung oleh selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Tu'aku wa'kan syadidan, engkau lagi demam ya Rasul? Iya. Dan aku merasakan demam 2 orang di antara kalian. 2 orang. Jadi Nabi kita SAW itu bukan ketika ada di posisi manusia termulia, manusia paling bertakwa, Nabi terbaik, itu bukan hidupnya santai-santai. Enak ya kalau jadi Nabi ya, emangnya bisa nahan beban itu Anda? Sama kayak hadis sebelumnya. Ketika Nabi SAW cerita, Nabi sebelum kita ini, itu ketika dipukul, dilukai, doanya Allahumma gfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunilah kaumku karena sesungguhnya mungkin mereka nggak tahu. Siapa di antara kita punya kelapangan hati seperti itu? Dipukulin nih, dipukulin. Seperti hadis ini, beliau merasakan sakit 2 orang. 2 orang. Orang tuh sakit 38, 39 aja, itu udah mulai halu jamaah. Udah, sebagian udah halusinasi. 39 gitu, 40. Wah itu 1 orang. Di rumah sakit kita udah dimandiin tuh sama suster untuk bantu menurunkan. Nggak tahu sekarang ya, kalau dulu sih dimandiin waktu kecil masuk rumah sakit. Demam segituan. Orang paling bisa nahan berapa sih? Sebagian mengatakan 42 derajat kan. Kata sebagian pakar, di atas 42 itu bisa gangguan otak. Hanya 42 derajat, kurang lebih lah. Dan pakarnya lebih tahu tentang ini. Itu 1 orang. Ini gimana Nabi SAW 2 orang itu loh, subhanallah. 2 orang. Kesannya sih kecil. Cuma 2 orang Ustaz. Bisa apa 2 orang? Bang 1 orang aja 38, 39 ribet kita. 1 orang 40 aja, subhanallah. Oh gitu udah meriang-meriang kayak apa tau? Menggigil. Baru mungkin 40. Di atas 42 gangguan otak. Kalau otak udah error, ya semua masalah jemaah. 2 orang. 2 orang. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi cobalah kalau kita sedang merasakan sakit, letih, orang yang paling bertakwa itu sakitnya lebih dari kita. Sakitnya lebih dari kita. Nyesek banget Ustaz. Orang sosok yang paling bertakwa itu sakitnya lebih dari kita. Lebih dari kamu, lebih dari Anda. Lebih dari saya. Itu saja masih berdakwah. Masih ngedidik Abdullah bin Mas'ud. Coba kita kena demam 40 derajat, udah selesai. Nggak ada aktivitas hari itu. 40 derajat misalnya. Kita nggak nyaman sedikit, udah. Tolong cancel schedule Ana, schedule saya Pak hari ini apa? Oh, tolong cancel. Kenapa? Saya nggak nyaman nih, nggak nyaman. Itu level kita, level Nabi SAW.
2 orang. Satu orang 40 aja halu, kata sebagian pakar. Ini 2 orang. Ini berapa derajat demamnya tuh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu masih menyampaikan ma min muslimin, masih berdakwah, masih mendidik umat, masih mengatakan ma min muslimin yusibuhu adhan syaukatun, tidaklah seorang muslim tertimpa gangguan duri atau yang lebih sakit kecuali akan menghapuskan dosa-dosa dan menggugurkannya seperti pohon menggugurkan daun-daunnya. Masih mikirin kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW demam 2 orang, masih mikirin saya, masih mikirin saya, masih mikirin antum, masih mikirin kita semua. Kita jangankan demam, sehat gak mikirin Nabi SAW. Subhanallah. Sehat walafiat, gak ada ketertarikan mempelajari sunnah Nabi SAW. Sehat walafiat, tidak mengamalkan sunnah Nabi SAW. Betul, kita semua ini banyak kekurangan, nggak bisa kita kerjakan semuanya. Tapi mana semangat dan spirit mempelajari tuntunan sosok yang dalam sakit yang sangat parah sekalipun ingat kita, memotivasi kita. Ini motivasi dari Nabi SAW. Ini ilmu dari Nabi SAW. Ini penyemangat dari Nabi SAW. Kata Nabi, ingat loh, duri atau yang lebih sakit itu ngegugurin dosa, menghapuskan dosa. Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mana cinta kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Mana semangat kita menebar kebaikan? Mana waktu-waktu yang terbuang selama ini? Mana detik demi detik dan menit demi menit yang kita habiskan hanya untuk kesenangan kita, nafsu kita, tanpa kita memikirkan apa yang bermanfaat. Jangankan memberikan manfaat kepada orang lain, uang manfaat buat diri kita sendiri aja kita nggak peduli. Bagaimana memikirkan Nabi SAW, memikirkan masa depan akhirat kita aja kita nggak peduli. Adapun Nabi SAW lagi sakit, 2 orang masih menyampaikan mamin muslimin yusibuhu adhan syaukatun fama fawqaha illa kafarallahu biha sayyiatihi wa huttat anhu dhunubuhu kama tahuttu syajaru waraqaha. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, Nabi SAW merasakan sakit yang lebih daripada manusia lainnya. Ini yang perlu kita camkan baik-baik. Maka benarlah ketika Nabi SAW bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, dalam hadis Tirmidzi, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itu yang paling berat. Itu aja nggak ngeluh. Bukan hanya nggak ngeluh, nggak pasif. Bukan hanya nggak pasif dan nggak ngeluh, tapi beliau gunakan detik demi detik waktu beliau untuk memberikan manfaat kepada umat. Sedangkan kita ujian nggak seberapa, drop, galau, bingung,
mundur, putus asa, lemah. Padahal berat juga enggak. Itu kan baru versi kita berat. Emangnya faktanya berat? Dari gaya kita gampang ngeluh, itu menunjukkan ujian kita nggak seberat yang lain. Loh kok bisa? Iya. Kan Nabi SAW mengatakan wa yubtalal maru ala hasabi dini. Dan seseorang itu diuji oleh Allah sesuai dengan kadar agamanya. Dan orang-orang yang agamanya kuat-kuat nggak gampang ngeluh. Asyaddun nasi balaan al-anbiya, orang yang paling berat ujiannya para nabi, thumma solihin, lalu orang-orang soleh, thumma al-amthal fal-amthal, lalu kesalahan yang berikutnya, kesalahan berikutnya. Orang-orang soleh di level itu kan gak gampang ngeluh. Abu Bakar emang ngeluh. Umar bin Khattab ketika ditusuk, emangnya ngeluh. Utsman bin Affan ketika dikhianati rakyatnya sendiri dan dikepung dengan cara yang benar-benar tidak pantas, beliau ngeluh-ngeluh. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, emangnya ngeluh. Jadi ketika kita gampang ngeluh, itu udah jelas menunjukkan bahwa agama kita levelnya seperti itu. Oleh karena itu ini yang perlu kita renungkan. Harus ada perubahan. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan qudwah yang baik buat kita, memberikan pelajaran yang baik untuk kita. Makanya pelajaran berikutnya dari hadis ini, marilah kita meneladani Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam bersabar ketika sakit. Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 35, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, maka bersabarlah sebagaimana ulul azmi dari rasul-rasul Allah itu bersabar. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabar sebagaimana mereka bersabar, itu perintah Allah. Teladani mereka, kata Allah. Dan yang membuat engkau harus meningkatkan mental, apapun kesulitan yang kita rasakan detik ini, kita punya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih sakit dari kita, yang lebih sakit dari kita, yang menanggung beban lebih berat dari kita, menghadapi masalah yang lebih rumit dari kita. Di antaranya beliau demam seperti demamnya 2 orang. Demamnya 2 orang.
Jadi apa yang beliau sampaikan ketika beliau bilang sabar, sabar, itu bukan omong kosong. Ada orang kan ketemu temennya yang miskin, sabar bro, masa gitu aja down. Kita mikir, ini orang asik yang ngomong sabar ke gue ya. Dia nggak pernah susah. Dia nggak pernah susah. Emangnya dia pernah ngerasain nggak makan kayak gue? Emangnya dia pernah merasakan bingung mikirin bayar SPP anak? Emangnya dia pernah ngerasain nggak punya uang untuk bayar kontrakan? Dia nggak pernah susah nih orang. Enak banget ngomong sabar, sabar, sabar. Ya bukan begitu. Ya pernah susah nggak lo? Ya enggak sih. Ya udah diem aja. Itu bisa diskak begitu. Tapi Nabi SAW bilang sabar. Nggak ada yang bisa skak Nabi SAW. Nggak ada. Apa yang Anda rasakan, beliau lebih sakit dari itu. Maka tugas Anda meneladani beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Aduh, aku lagi berat banget nih bebannya nih. So, lagi sakit-sakit badan. Nabi SAW bersabda, mas, sabar. Anda enak ngomong, nggak ngalamin. Iya, saya nggak ngalamin emang yang Anda alami. Tapi Nabi kita mengalami jauh lebih berat daripada Anda yang alami. Dan beliau bilang sabar. Ini bukan nasihat aku, ini nasihat Nabi kita SAW. Oh gitu ya? Iya. Oh iya. Emang Nabi lebih berat, jauh lebih berat dari Anda. Demamnya 2 kali atau 2 orang. Anda demam berapa? Mentok-mentok derajat paling 38, 39. Nabi SAW 2 orang. Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tugas kita sabar. Karena kita udah jalanin, karena Nabi SAW sudah menjalankan apa yang kita rasakan dengan stadium yang lebih berat, lebih sulit dari kita. Dan belum minta kita sabar. Sabar. Ini penting. Karena kita akan lebih mudah mendengar nasihat dari yang senasib dan sepenanggungan. Nah itu. Kita lebih mudah mendengar nasihat dari orang yang sudah pernah ngerasain. Yang sudah ngerasain. Jadi pengusaha itu harus berani rugi, bro. Biasa rugi-rugi. Emangnya lu udah pernah rugi? Belum sih. Selama ini bokap gue ngejalanin perusahaannya. Ya, nggak didengar. Tapi kalau muka lo kusut banget, iya nih usaha gue rugi, gue juga ditipu. Emang totalnya berapa rugi? Ya total sih 3M. Biasa mas, itu dinamika usaha. Dulu saya mulai juga begitu. Mas mulai usaha berapa lama? Ya ini baru awal-awal sih. Saya waktu itu ditipu 15M. Oh 15M mas, iya. Jangan kecil hati mas, bangkit lagi. Oh, berarti saya belum ada apa-apanya. Ya nggak tahu ya, 3 sama 15 gedean mana angkanya. Oh ya udah, oke. Doain ya mas. Ya bismillah udah. Kan enak. Nabi bilang sabar. Gugurin dosa. Makanya ketika Nabi SAW mengunjungi Ummul Ala misalnya, isbiri ya Ummul Ala sabar. Fa inna maradal mu'min yudhibu khataya.
sakitnya orang mukmin itu menggugurkan dosa, itu jadi sahabat tuh, iya ya, Nabi saya ngalamin lebih parah dari saya, jadi enak, kuat gitu loh, kuat. Kalau orang sekarang bilang apa? Walk the talk ya. Jadi beliau udah ngejalanin apa yang diucapin. Dan ujian beliau jauh lebih berat. Jauh lebih berat. Bukan ngejalanin yang diucapkan saja. Di atas seluruh kita. Dan itu hikmah. Sehingga nggak ada yang bisa mengklaim, enggak, saya lebih berat. Kata siapa mas? Nggak ada yang lebih berat dari Nabi kita SAW. Oleh karena itu jangan berkecil hati. Sabar itu kunci suksesnya para nabi dan rasul. Artinya dengan mengetahui fakta ini, kita jadi sadar kalau sabar, lalu ridho, lalu iman kepada takdir adalah kunci keberhasilan sosok-sosok yang lebih berat ujiannya dari kita untuk mendapatkan pertolongan Allah, maka pasti kunci-kunci ini juga akan membuat kita ditolong oleh Allah. Itu pasti. Karena ini sudah terbukti dialami oleh orang yang jauh lebih berat masalahnya dari kita. Lebih sakit dari kita. Ini kuncinya. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka sabarlah sebagaimana bersabarnya ulul azmi dari Rasul-Rasul Allah. Hadirin yang Allah muliakan. Dan yang terakhir, rasa sakit akan menggugurkan dosa-dosa kita. Rasa sakit akan menghilangkan kesalahan-kesalahan kita. Dan Al-Imam At-Tibi rahimahullah ketika menjelaskan kenapa Nabi menggunakan contoh pohon atau gugurnya daun dari pohonnya, kata Al-Imam At-Tibi rahimahullah untuk menjelaskan kepada kita bahwa proses pengguguran dosa di saat kita merasakan sakit, nyesek, demam, dan lain-lain, itu prosesnya cepat. Prosesnya cepat. Beliau mengatakan fawajhu tashbih al-izalatul kulliyatu ala sabili sur'ati lal kamali wa nuqsan. Jadi hadirin Allah muliakan, diserupakan dengan ini dari sisi cepat. Karena daun-daun yang gugur dari pohonnya itu cepat prosesnya, nggak lama, cepat. Jadi ketika kita sakit, ingatlah Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita dengan cepat, bukan lama gitu, cepat, dihilangin.
Tapi kok saya nggak sembuh-sembuh? Ya coba evaluasi diri. Ya emang mungkin dosanya banyak banget dulu. Dan sekarang juga berdosa lagi. Atau Allah akan angkat derajat kita. Allah akan angkat derajat kita. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan. Dan ingatlah keterangan Al-Imam Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemarin. Kalau kita mengingat pahala dan mengharapkan pahala, maka pengguguran dosa dan pahala. Tapi kalau kita pecah fokus sehingga lupa mengharapkan pahala, tapi kita berusaha menahan dan menghadapi rasa sakit itu, maka dosa akan digugurkan juga. Dosa akan digugurkan juga. Oleh karena itu jemaah sekalian, tidak ada alasan untuk ini. Dan ingatlah, Nabi SAW bukan hanya omong saja. Nabi itu bersabda, bukan omong kosong. Tapi Nabi SAW menyampaikan wahyu dan beliau sudah menjalankan itu. Sudah menjalankan itu. Jadi jangan pernah menganggap orang paling berat sedunia, orang paling sengsara sedunia. Nggak ada, bukan Anda, bukan saya. Yang lebih berat dari kita itu para nabi dan rasul. Tugas kita meneladani mereka dalam bersabar. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah sebagaimana sabarnya ulul azmi dari rasul-rasul Allah. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.